Hai, selamat datang di channel NS157. Pada video kali ini kita akan ulas petualangan makhluk biru kecil dan lucu bernama Smoke. Kalau yang sudah menonton, tonton lagi ya. Yuk kita ke video. Tapi Papa menenangkan dan meyakinkan mereka bahwa portal terdapat sebuah tempat yang tidak mengenal kesedihan, tempat di mana dihuni oleh makhluk kecil berwarna biru. Oh my god! Wow! Tempat tersebut berada di hutan sihir, tersembunyi di luar pedesaan abad pertengahan. Banyak yang menyangka tempat ini hanyalah imajinasi. Film pun dimulai dengan menampilkan dua makhluk biru yang sedang mengendarai burung untuk memasuki desa tempat tinggal mereka, yaitu Desa Smurf. Ya, makhluk berwarna biru itu dinamakan Smurf. Di desa tersebut rupanya sedang mempersiapkan sebuah acara karena terlihat banyak Smurf yang sedang berlatih dan mempersiapkan segala sesuatu untuk festival bulan biru. Di desa Smurf tinggal seorang papa Smurf beserta 99 putra dan seorang putri bernama Smurfette. Setiap Smurf memiliki nama sesuai kepribadian atau peran mereka. Di tengah kesibukan persiapan festival bulan biru, terlihat Clumsy si ceroboh yang terus berjalan mengacaukan semua persiapan Smurf yang lain. Hingga sampailah ia ke tempat latihan menari. Pada awalnya, Clumsy dicegah masuk oleh Grouchy si penggerutu dan Gutsy si pemberani untuk tidak mengikuti latihan tari. Brainy si cerdas pun ikut mencegahnya. Namun, Clumsy tetap berhasil masuk dan seperti biasa, ia yang ceroboh mengacaukan latihan tari dan membuat para Smurf yang lain terjatuh ke kolam. Desa Smurf yang selalu harmonis dan tenang pun ternyata tidak selalu tenang. Karena di mana ada awan cerah, pasti ada awan hitam yang selalu membayangi. Dan awan hitam itu bagi Smurf adalah Gargamel si penyihir jahat yang menginginkan sari kebahagiaan para Smurf. Dan film The Smurfs pun dimulai. Scene menampilkan Gargamel yang sedang memainkan boneka Smurf bersama kucingnya yang bernama Azrael. Gargamel sangat membutuhkan sari kebahagiaan Smurf agar kekuatan sihirnya tak terkalahkan. Tapi bagaimana caranya? Ternyata Gargamel memiliki peta ajaib yang menunjukkan tempat akar Smurf tumbuh. Kemudian dia pun membaca mantra untuk berteleportasi ke situ. Scene berpindah di mana terlihat Papa Smurf yang sedang menggunakan sihir untuk melihat masa depan. Semua terlihat baik-baik saja hingga muncul tongkat naga, Clumsy, kandang, dan semua Smurf yang meminta pertolongan. Papa yang masih penasaran tentang ramalan itu tiba-tiba dikagetkan oleh Clumsy yang masuk dan mencoba membuat obat untuk Smurf lain yang terluka karena ulahnya. Melihat persediaan akar Smurf yang habis, Clumsy pun berinisiatif untuk memetiknya sendiri. Tapi Papa mencegahnya karena tempat akar itu terlalu dekat dengan istana Gargamel. Papa menawarkan dirinya untuk mengambilkan akar itu dan menyuruh Clumsy untuk tetap di desa dan tidak membuat masalah. Clumsy pun mengiyakannya dan keluar ruangan, sementara Papa masih di dalam. Scene berpindah di mana Clumsy sudah berada di hutan dan mencabut akar Smurf. Ia tidak mematuhi Papa. Ketika ia sedang asik berjalan membawa akar Smurf, tiba-tiba ia bertemu dengan Gargamel dan Azrael. Clumsy terus berlari menuju desa dan mereka berdua mengejarnya. Azrael pun menjadi bingung karena tiba-tiba Clumsy menghilang begitu saja. Melihat hal itu, Gargamel mencoba untuk melemparkan Azrael ke desa Smurf yang tak terlihat dan ternyata itu berhasil. Di sisi lain, menampilkan Smurfette yang menghampiri Papa dan menanyakan apa yang ia lihat di ramalannya itu. Papa menjawab semuanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba Clumsy muncul sambil berlari tergesa-gesa dan berteriak, "Gargamel!" Dan Gargamel pun muncul di desa Smurf. Gargamel dan Azrael mulai mengacaukan seisi desa, sementara itu para Smurf berlari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Gargamel yang memburu Papa akhirnya terkena jebakan pertahanan Papa dan Papa pun berhasil lari menuju hutan bersama Smurf lainnya dengan membawa tas daruratnya. Scene berpindah di mana memperlihatkan Clumsy yang salah arah karena ceroboh membaca petunjuk arah.
Smurfette, Papa, Brainy, Grouchy, dan Gutsy berusaha mengejar Clumsy untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Clumsy hampir terjatuh. Papa dan Smurf lainnya dengan sigap menolong Clumsy. Tapi tiba-tiba muncul lubang pusaran di tengah air terjun yang ternyata adalah sebuah portal. Mereka seolah-olah tertiup angin dan akan terisap ke pusaran tersebut. Saat mereka berusaha untuk menjauhi pusaran, tiba-tiba Gargamel dan Azrael muncul dan menawarkan bantuan dengan tongkatnya. Namun, Papa yang berpegangan ke tongkat Gargamel pun menolaknya dan membiarkan mereka masuk ke dalam portal tersebut. Kini, Clumsy, Papa, dan Smurf lainnya tiba-tiba berada di sebuah air terjun di tengah kota New York. Mereka merasa bingung, tapi sedikit lega karena Gargamel sudah tidak ada. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba Azrael keluar dari portal dan para Smurf pun berlari menyelamatkan diri dari Gargamel dan Azrael. Scene berpindah di mana memperlihatkan Patrick dan Henry yang berbincang di tengah acara launching produk kosmetik. Tiba-tiba seorang wanita bernama Odile memanggilnya. Odile adalah direkturnya sementara ia adalah wakilnya. Di sisi lain, kekhawatiran para Smurf yang pesimis tidak bisa kembali ke desa mereka karena portalnya tertutup. Tapi Papa menenangkan dan meyakinkan mereka bahwa portalnya akan kembali terbuka pada malam hari. Saat mereka mencari tempat perlindungan, tiba-tiba Azrael mengejar mereka. Mereka berlari menyelamatkan diri menaiki pohon, tapi Clumsy tertinggal dan menjadi target Azrael. Azrael pun mengejar Clumsy, tapi untungnya ia lolos karena ia terjatuh dan masuk ke kotak kosmetik milik Patrick. Patrick pergi dan membawa kotak tersebut. Para Smurf pun mengejar Clumsy. Di sisi lain, Gargamel mengejar mereka, tapi ia gagal. Beruntungnya, Gargamel karena ia mengetahui tujuan mereka dengan selembar kertas yang ia temukan. Scene pun berpindah di mana menampilkan Patrick bersama istrinya Grace yang sedang hamil. Sementara para Smurf mulai mencari keberadaan Clumsy. Di sisi lain, terlihat Gargamel dengan Azrael duduk di tepi jalan, memikirkan bagaimana cara menemukan mereka dengan sihir. Tapi Gargamel bingung karena tidak memiliki jejak apapun tentang mereka. Untungnya, di saat Gargamel sedang berpikir, Azrael tiba-tiba memuntahkan rambut Smurfette yang tak sengaja tertelan saat mengejarnya tadi siang. Gargamel pun membuat ramuan sihir di kastil Belvedere dari rambut Smurfette tentunya. Sementara itu, para Smurf masih berusaha menemukan Clumsy yang terjebak di sebuah kotak di rumah Patrick. Clumsy yang berhasil keluar dari kotak tidak sengaja membangunkan Elway, anjing milik Patrick. Clumsy pun dikejar-kejar Elway dan terjebak di toilet. Karena kecerobohannya, Clumsy masuk ke dalam kloset. Grace yang melihat Elway di depan toilet menghampirinya dan melihat apa yang terjadi di toilet. Di sisi lain, Papa dan Smurf lainnya yang berusaha menemukan Clumsy terpaksa masuk ke dalam kotak karena tiba-tiba Patrick datang. Secara bersamaan, para Smurf, Grace, dan Patrick berteriak karena kaget satu sama lain. Grace meyakinkan Patrick bahwa para Smurf ini baik. Sementara itu, di sisi lain, Gargamel berhasil membuat sihir dari rambut Smurfette. Keesokan harinya, Papa meminta bantuan kepada Patrick untuk mencari informasi tentang Blue Moon dan Papa membutuhkan teropong bintang. Gargamel terus mencari keberadaan Smurf di tengah sibuknya kota New York. Singkat cerita, para Smurf pergi mengikuti Patrick ke tempat kerjanya untuk mencari teropong bintang. Sementara, Clumsy ditinggal sendirian di rumah agar tidak mengacaukan rencana mereka. Setibanya di kantor, Smurf terus bergerak ke sana kemari dan mengganggu pekerjaan Patrick. Di sisi lain, Gargamel akhirnya menemukan kantor Patrick. Scene berpindah di mana menampilkan Odile yang sedang mempromosikan produk kosmetik bersama ibunya. Tiba-tiba Gargamel datang dan cekcok dengan Odile hingga akhirnya Gargamel menggunakan sihir kepada ibunya Odile dan membuatnya menjadi muda kembali. Odile pun tertarik dan ingin mengajak bekerja sama. Sementara itu, Patrick yang merasa terganggu dengan para Smurf akhirnya menelpon Grace dan meminta Grace untuk membawa mereka. Sementara itu, Henry dan Odile sedang berusaha untuk mengajak Gargamel dan Azrael untuk bekerja sama. Di sisi lain, Grace dan para Smurf masuk ke toko mainan karena para Smurf melihat teropong bintang.
Grace yang berusaha menangkap mereka akhirnya menelpon Patrick untuk membantunya. Saat Patrick keluar dari kantor, ia menabrak Gargamel karena tergesa-gesa. Kemudian Azrael memberitahu Gargamel bahwa Patrick adalah orang yang mencuri para Smurf. Di sisi lain, semua Smurf berpencar berusaha mencari teropong bintang. Papa dan Brainy menemukan teropong bintang dan mereka pun berusaha mengambilnya. Saat ini, Clumsy sedang menaiki eskalator yang turun, sehingga menarik perhatian anak-anak. Dan anak-anak mengejarnya karena menginginkan Smurf yang disangka mainan. Clumsy pun diperebutkan untuk dibeli oleh anak-anak di meja kasir. Berpindah ke Gargamel, di mana memperlihatkan Azrael menunjukkan cara untuk menangkap Smurf kepada Gargamel dengan menggunakan mesin penyedot. Sementara Clumsy berhasil melarikan diri dari kejaran anak-anak. Untungnya, ia bertemu dengan Patrick dan selamat. Ternyata Smurfette pun menjadi incaran anak-anak kali ini. Untungnya juga ia berhasil diselamatkan oleh Grace. Di sisi lain, Gargamel berhasil menangkap Grouchy. Brainy, Gutsy, dan Papa berhasil mengambil teropong bintang, tapi mereka dikejar anak-anak yang menginginkan mereka. Untungnya mereka menaiki skateboard dan berhasil lolos dari incaran anak-anak. Tapi sayang, Gutsy dan Brainy tersedot oleh Gargamel. Grace melihat Gargamel lalu berbalik arah, tapi Azrael mengejar dan menjatuhkan tas Grace yang berisi Smurfette. Ia kemudian lari hingga akhirnya bertemu lagi dengan Gargamel. Saat akan disedot, tiba-tiba Papa datang menyelamatkan Smurfette dengan skateboardnya, dan Azrael pun jadi tersedot karena tiba-tiba muncul. Setelah itu, Patrick datang dan mengeluarkan Smurf lainnya dengan menekan tombol tiup di mesin penyedot yang dicuri Gargamel. Seketika itu, Azrael terlempar bersama Brainy, Gutsy, dan Grouchy. Dan Gargamel pun terdorong oleh mesin itu dan masuk ke dalam lift yang terbuka. Patrick dan Grace bertemu dan bekerja sama untuk menemukan para Smurf dan teropong bintangnya. Sementara itu, Gargamel terbawa lift ke lantai lain dan ditangkap oleh petugas keamanan. Di malam harinya di rumah Patrick, Patrick mengirimkan pekerjaannya kepada Odile dan menunggu persetujuannya. Sementara itu, para Smurf mengobrol tentang nasib mereka. Melihat kesedihan mereka, Patrick mengajak mereka bermain musik. Tiba-tiba, Patrick menerima balasan setuju dari Odile dan ia sangat senang. Sementara itu, Clumsy terpeleset di atas laptop Patrick dan tak sengaja memilih gambar bulan biru dan Patrick langsung mengirimkannya ke agensi iklan agar langsung ditampilkan di billboard besok. Papa yang sedari tadi meneropong bintang akhirnya kembali, tapi sayangnya mereka tidak bisa pulang malam itu. Di sisi lain, Gargamel masuk penjara karena ulahnya tadi siang. Lalu, ia pun menyuruh seekor ngengat yang menghampirinya untuk membawa elang agar dapat membebaskannya. Di sisi lain, ketika para Smurf tertidur, Papa kembali dengan teropong bintangnya dan ia pun ditemani oleh Patrick. Keesokan harinya, Gargamel berhasil keluar dari penjara dengan bantuan ribuan lalat. Sang ngengat rupanya tidak membawa elang sesuai perintah Gargamel. Ya, walaupun dibantu lalat, akhirnya Gargamel kembali ke labnya untuk membuat ramuan sihir lagi. Di sisi lain, menunjukkan kekompakan para Smurf membuat kejutan untuk Patrick dan Grace. Mereka berdua senang dan para Smurf pun senang karena mereka bisa pulang ke desa Smurf lagi. Tapi satu hal lagi yang mereka butuhkan yaitu ramuan sihir. Saat mengobrol di mana mereka bisa menemukan ramuan itu, tiba-tiba Smurfette melihat bulan biru di billboard. Menyadari hal itu, Patrick lalu pergi ke ruang kerjanya untuk mengecek emailnya. Mereka terkejut karena ruang kerja Patrick diubah menjadi kamar bayi yang indah. Patrick marah karena ia merasa tidak mengirim gambar itu. Lalu Clumsy mengaku kalau ia terpeleset semalam. Patrick yang marah kemudian bergegas pergi ke kantornya. Ia berusaha mengganti iklan tapi tidak berhasil. Alhasil, Odile pun memecatnya. Saat ia duduk di tengah sibuknya kota New York dan melihat foto pertama bayi mereka, lalu ia pun tersenyum. Kini, para Smurf pergi tanpa Clumsy dan berusaha untuk mencari buku ramuan ke toko Wong. Setelah mereka menemukannya, mereka masuk dan mencari buku itu. Sementara itu, Gargamel yang sedang mencari mereka mendengar pria bernyanyi nyanyian Smurf.
Lalu ia menanyakan dari mana pria itu mendengarkan lagu tersebut. Lalu pria itu mengatakan bahwa ia mendapatkannya dari lelaki biru di toko Wong. Ketika para Smurf membaca, tiba-tiba Gargamel dan Azrael datang dengan tongkat barunya. Tongkat yang sama seperti tongkat naga yang pernah dilihat di ramalan Papa. Mereka dikejar-kejar dan ketika terdesak, Papa berpesan kepada Brainy untuk membuat ramuan dan memanggil bulan biru malam itu tanpa dirinya. Sementara itu, ia melawan Gargamel sendirian. Keempat Smurf kembali ke tempat Patrick dengan bantuan burung. Scene kemudian menunjukkan Grace dan Clumsy yang mengkhawatirkan Smurf lainnya. Lalu Patrick pulang dan menanyakan Smurf lainnya. Tiba-tiba, Odile menelpon dan meminta penjelasan iklan bulan biru. Kemudian, keempat Smurf datang dan mengatakan bahwa Papa tidak ikut dengan mereka karena dibawa Gargamel ke Kastil Belvedere. Mereka pun berseteru untuk mengikuti pesan Papa, tapi Clumsy tidak mau meninggalkan Papa. Patrick pun merasa tergugah untuk membantu membebaskan Papa dari Gargamel. Mereka akhirnya menyusun strategi dan pergi untuk menyelamatkan Papa. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Gargamel yang sedang membuat ramuan sihir dari janggut Papa. Papa teringat ramalan tentang kandang, lalu memberitahu Gargamel bahwa anak-anaknya sedang di jalan pulang ke desa Smurf. Sementara itu, Patrick, Smurfette, dan Grouchy bekerja sama untuk membebaskan Papa. Brainy membuat ramuan dan memanggil bulan biru untuk membuka portal. Dan ia pun berhasil membuka portal dan memanggil bulan biru. Sementara itu, Odile terpesona dengan bulan yang berubah menjadi biru. Scene berpindah menunjukkan Gargamel yang sudah dikepung oleh semua Smurf yang dipanggil oleh Brainy. Mereka bertarung melawan Gargamel. Sementara itu, Patrick dan Smurfette berusaha melepaskan Papa. Tapi Smurfette diganggu terus oleh Azrael. Akhirnya, Smurfette berhasil menyelamatkan Papa. Di tengah pertarungan, tongkat naga Gargamel terlepas dan Clumsy berusaha meraihnya. Tapi semua Smurf pesimis kepada Clumsy. Namun akhirnya, Clumsy mendapatkan tongkatnya dan membuat Gargamel pergi menjauh. Gargamel pun terjatuh di tumpukan sampah lalu tertabrak bus. Scene kemudian menunjukkan kegembiraan para Smurf atas sikap heroik Clumsy. Papa meminta maaf sekaligus bangga terhadap sikap Clumsy. Lalu satu persatu mereka pun kembali ke desa Smurf melewati portal. Sebelum berpisah, Papa berterima kasih kepada Patrick dan Grace yang sudah menyelamatkan keluarganya. Dan Patrick pun berterima kasih kembali karena sudah mengubah sudut pandangnya selama ini. Patrick dan Grace pun pulang. Di perjalanan pulang, tiba-tiba Odile menelpon dan mengucapkan terima kasih, kemudian mengatakan bahwa ia tidak jadi memecat Patrick karena ia telah melihat bulan biru dan membuat Odile merasa takjub. Akhir yang bahagia untuk Patrick, Grace, dan para Smurf.